Ricky Bai yang lahir pada tahun 1955 di Leiden belajar di Universitas Leiden di mana dia mengkhususkan diri dalam sastra serta sejarah kolonial dan pasca kolonial. Dari tahun 1985 hingga 2005, ia menjadi editor majalah Indische Letteren dan menerbitkan banyak artikel di bidang sejarah kolonial dan sastra kolonial. Salah satu karya yang ia terbitkan adalah Jamati. Singkat cerita, tepatnya pada halaman 9-36, novel Jamati menceritakan tentang seorang anak dan ayahnya yang merupakan mantan kenil, yang bisa meramal kematian. Di hari-hari terakhir sang ayah, ia tiba-tiba menunjukkan ketertarikan dengan silsilah keluarganya. Anaknya berupaya memberikan kejutan di hari ulang tahun ayahnya berupa silsilah keluarganya yang ditulis di atas kertas perkamen dengan mendatangi ahli silsilah yang dikenal sebagai Mevrouw van D. Mevrouw van D merasa banyak yang lumpang dalam silsilah keluarga mereka. Setelah usaha yang cukup besar di hari ulang tahun sang ayah, ia justru enggan membuka hadiah dari anaknya tersebut. Kronologi wafatnya sang ayah diceritakan dalam karya sastra ini dan diakhiri dengan duka sang anak. Ia menemukan koper di kamar ayahnya yang ditujukan untuknya. Koper tersebut berisi semacam jurnal perjalanan hidup sang ayah, berupa foto-foto dan dokumen-dokumen penting. Ia melihat jam yang menunjukkan pukul 4 ketika ia hendak pulang dan melihat jam lainnya. Jam tersebut masih menunjukkan pukul 4. Karya ini meliputi tentang hubungan antara ayah dan anaknya yang cukup dingin, tetapi tidak ada kecanggungan di antara keduanya. Nah, aspek kebudayaan juga disebutkan di dalam karya ini, seperti penghormatan kepada leluhur, interior rumah yang digambarkan dengan kesan indie yang kental, serta panggilan Shinjo dari ayah kepada anaknya. Jamati mengingatkan bahwa warisan kolonial bukan hanya sejarah masa lalu atau persoalan masa lalu, tetapi juga membentuk identitas dan hubungan antara Indo-Belanda hingga saat ini gitu. Jadi Jamati juga mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya sekadar masa lalu yang tertulis, tetapi juga warisan emosional dan budaya yang membentuk kita sampai saat ini. Oleh karena itu, memahami sejarah keluarga bukan hanya asal-usulnya saja, tetapi juga tentang menghargai perjalanan mereka yang datang sebelum kita.